Kan selama ini wakil presiden adalah Ban ban serep. serep. Nggak ada Ini kegiatan nggak apa-apa. ada kegiatan apa-apa. Ini Urus stunting doang dulu. sekarang diberi kewenangan untuk mengurus pusat politik Indonesia. Ini kan sama dengan mengatakan presiden berkantor di Kalimantan, sementara wakil presiden berkantor di Jakarta. Ini gimana? Kalau Angket angketnya dan saya DPR. kira udah sulit ya. Udah susah didorong ya. Karena dalam hal ini Nasdem Per hari ya. ini soalnya datang. Iya tuh. makanya dalam Iya. hal ini Nasdem kayaknya dengan apa namanya pernyataan mereka, kemudian mereka menerima Pak Prabowo, saya kira udah nggak perlu lagi kita Udah bercerita salaman lah tuh tentang ya. ya gitu. Artinya kan kalaupun didorong oleh PDI, Tapi bukan karena cuma mau lebaran aja salam-salaman aja bukan. kan mestinya salam-salamannya nanti Setelah dong, lebaran, iya ya. kan? Itu artinya setelah ada putusan MK Iya, kan. iya. Nah bayangan saya juga sebetulnya Nasdem tuh melakukan yang begitu ada dulu deh putusan MK-nya seperti apa gitu kan. Barulah kalau mau ketemu ya ketemu, mau buat pernyataannya pernyataan. Setidaknya kan mereka menghormati dulu lah ya. Ini kan seolah-olah mereka menggerek Anies dengan sendirinya kita bisa sebut memberi kontribusi suara kepada Nasdem. Begitu sampai di Pilpres nggak kelihatan menang ya sudah. Jalan sendiri-sendiri Jalan deh. sendiri. Anda jalan ke MK ya saya jalan ke Prabowo kata dia ya kan. Kira-kira begitu tuh. Itu juga yang saya Jadi itu sayangkan. agak aneh sih sebenarnya. Iya. Itu agak aneh. Karena Iya. sebetulnya basis dari pencalonan itu kan didorong oleh partai kan. sebetulnya. Ya. Ya, Artinya kalau partainya berubah, harusnya udah nggak sah lagi Nggak, dia itu dia. mengajukan itu Ya. gitu sebenarnya. Mu- Gimana? Kalau Nggak, ini sih enggak, tapi kalau pendekatan dari segi legalnya ya tetap sah. legalitasnya kan Itu soal ada etik tim juga kampanye nasional segala macam. Tapi menurut saya memang tidak tertib agenda ini. Terutama partai politik ya. Karena yang mengajukan sengketa bukan hanya Pilpres loh. Nasdem pileg. berapa banyak dia mengajukan sengketa? Kalau enggak Maksudnya untuk yang pileg nih. pileg kan juga dia Dia ajukan ngajuin. sengketa. Oh berarti sebenarnya dia menerima tapi kok ngajuin? Iya, Nah, itu kan nggak boleh misalnya juga kan dong kayak Menerima gitu. di Misalnya di dapilnya Willy Aditya kan, Willy Aditya tidak terpilih segala macam lah. Artinya kan semua partai mengajukan Kan kalau ini sifatnya lebih bersifat individual. Ah. Iya, tetapi maksud saya adalah ya seperti tadi, kenapa sih nggak nunggu 3 minggu lagi? Ya itu setuju gitu. Iya, nunggu selesai aja. Sabar dulu gitu. Pernyataan seperti itu toh setelah 3 minggu baru apakah proses angket mau Dan jalan yang, atau tidak? yang lebih apa namanya itu ya Lucu lah ya, menakjubkan namanya. itu ketemu pula gitu loh. Udah Maksudnya apa? datang lagi. Disimbolkan Ya, maksudnya pula, udah ketemu gitu. Pak Surya Paloh sama Pak Pernyataan besoknya ketemu gitu. Iya, Langsung gitu. Kok bisa Itu gitu menurut ya? Saya juga bingung tuh. Jadi itu yang saya sebutkan tadi, ini udah jalan sendiri-sendiri. Iya. Tim Amin silahkan ke MK, saya ke Tapi PKB diajak Prabowo, nggak? kata dia. Nasdem kan berarti udah ke Kan Prabowo begini nih. menurut saya ya, sebetulnya kalau dilihat dari, kalau kita kembali ke soal hal yang sedikit ideal lah ya kan. Mestinya 3 partai ini adalah partai yang paling cepat menyatakan saya oposisi gitu loh. Itu Yaitu yang amat PKB, disayangkan. PKS, dan Nasdem. Karena mereka jelas-jelas waktu kampanye itu, counterpartnya adalah antitesis dari Pak Jokowi kan. Antitesisnya dari Pak Prabowo. Iya. Pak Prabowo kan Perubahan. melanjutkan Pak Jokowi. Sementara mereka ingin perubahan. Maka setelah Pilpres, oke lah Pak Surya Paloh buat pernyataan itu. Saya terima. Ya kan hasil Pilpres itu. Tapi saat yang bersamaan mestinya beliau deklarasi juga. Karena hasil Pilpres saya terima dan suara saya nggak cukup untuk menyatakan mengantar saya ke istana. Dengan begitu, suara ini dengan sendirinya adalah suara yang melakukan oposisi. Kan pernyataan itu sama sekali nggak ada. Iya. Ya, hanya pernyataan bahwa dia terima, Dan ya besoknya kan, ketemu. berbagai pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan itu dibuat sebagai catatan. Iya. Nah, jadi catatan aja bagi mereka gitu loh. Bukan sesuatu yang perlu betul-betul diadvokasi gitu ya, Iya, pelanggaran-pelanggaran macam-macam karena itu bersifat prinsipil yang mengganggu demokrasi kita misalnya. Iya. Nah, oleh karena itu agak mengherankan sebagai partai yang menyatakan berbeda tegas-tegas dengan Pak Prabowo gitu ya, tapi nggak mendeklarasikan dirinya sebagai partai oposisi gitu. Iya. Nah, dalam hal inilah menurut saya kalau mau sebetulnya Pak Prabowo rangkul-rangkulan dengan partai yang paling logik, etik dan dekat itu namanya PDI Perjuangan.
Betul. Karena PDI Perjuangan juga melanjutkan kebijakan-kebijakan Pak Jokowi Betul. kan, gitu loh kira-kira Iya. kan. Iya, iya. Nah mestinya yang gabung itu adalah PDI dengan koalisi yang Pak Prabowo. Hmm. 3 partai ini berada di luar sebagai oposisi yang jelas-jelas mengatakan Berbeda. kami antitesa dari Iya, apa iya. namanya itu Pak Prabowo. Atau kalau gitu mau loh. adil sekalian silaturahmi ke PKS, ke PDIP, ke Golkar, Siapanya? Pak Prabowo. Bukan, ini Misalnya mau ya mungkin Pak Prabowo Rangkul. kalau Pak Prabowo sih akan silaturahmi ke semua tokoh. Iya. Cuma Kemarin Anda pun ke Pak Mahfud datang juga. iya kan, makanya gitu. cuma Sebenarnya nggak ada masalah. cuma Anda sebagai orang yang mau dikunjungi dalam kondisi siap nggak menerima tamu ini atau tidak gitu. persepsi loh. publik dan lain-lain. Iya, ya. kan setidaknya Ya, tapi ada Anda faktor kelelahan juga menurut saya. kenapa? Hah? Lelah, Pak. Artinya saya cek ke beberapa kawan di beberapa partai ya pemegang. Artinya mereka tuh memegang kendali lah di partai mereka apa? Kelelahan untuk melakukan proses angket segala macam ini. Cuma kan saya bilang bahwa kalau memang sudah dinyatakan mau jalan, jalankan. Tuh yang kalau kita lelah itu kan kalau tujuannya impeachment kan. Tapi hasil angket ini kan belum tentu impeachment. Ini kan cuma hasil angket ini kan kita kayak melakukan riset. Penyelidikan. Terkonfirmasi segala macam ya. Penyelidikan. Nah ini nih, ini ketemu ini bahwa ini memang meresahkan Iya, segala iya. macam. Ini ketemu ini enggak. Ini terbukti apa? Itu cuma Tapi perdebatan. ujungnya Ini, menyatakan ini, pendapat. Oke saja, oke Menyatakan saja. pendapat. Bung Indra, kalau menggunakan hak konstitusional kita untuk melakukan penyidikan terhadap kemungkinan adanya penyalahgunaan kekuasaan itu melelahkan, Ya. tapi Anda kok kalau ketemu dengan Prabowo dengan ini kok malah Semangat. semangat gitu loh. Iya. Itu kepentingan nasionalnya di mana? Iya. Ya. Mencari tahu apakah ada penggunaan kekuasaan secara ilegal Nah, itu justru kepentingan nasional. itu urgensinya. Itu urgensinya. Betul. Gitu. Kalau- Kalau yang silaturahmi itu kapan waktu Makanya saya bilang Bisa istirahat dulu Makanya- yang itu malah. Makanya saya bilang, Iya. kenapa nggak diteruskan? Kenapa nggak Iya, iya. diteruskan? Toh kita ingin melihat, minimal yang saya ingin lihat adalah penampilan dari teman-teman DPR ini. Perkelahian yang terjadi. Iya. Oh, muncul lagi Ya, kan? Golkar lah mulai Bukan, coba. muncul. Artinya serangan dari ini Golkar yang bertahan. Akan muncul, oh di detik-detik terakhir, anggota DPR menunjukkan bahwa ada loh legislator yang memang punya kemampuan menganalisa segala macam yang sangat baik gitu. Ini yang kita nggak lihat selama ini kan. Terus terang saya nggak melihat era sebelum-sebelumnya gitu. Dulu masih ada yang Nurman Munir menurut saya ya. Masih ada Pompida yang berbeda dengan partai segala macam. Iya. Dan berdebat gitu kan untuk mempertahankan dia punya pendapat gitu. Pompida, AGK waktu itu, Nur Suno, artinya Yudi Krisnandi. Sekarang kehadiran dari legislator kayak gitu nggak ada lagi. Jadi Bahkan benar. yang jadi benar. jagoan kalah semua nih. Jagoan-jagoannya kalah semua. Jadi, juga kalah di semua. pileg jadi benar kemarin. bahwa proses kalau hak angket tidak berjalan, justru akan berbahaya pada anggota legislatif yang terpilih nanti akan ikut lagi sama presiden. Ya, ya. Oke. Jadi kita ya. Jadi gini, saya rasa tentang masalah hak angket itu kita udah bisa simpulkan lah ya, seperti apa, dan tentu kalau Mahkamah Konstitusi kita lihat aja nanti prosesnya kan, dan mudah-mudahan Tinggal ya, jalan kaki kok. dari bukan sini. maksudnya tuh Oh, proses apa namanya menunjukkan bukti-bukti dan kemudian memanggil saksi. Konon kabarnya buktinya ada semua, tapi yang akan susah itu mendatangkan saksi. Bayangkan berapa ratus ribu TPS Udah keburu itu ya. dilantik kali ya. Ya kalau berarti kan berjalan. Dan waktunya cuma 14 hari. Ais. itu ribetnya. 15 Itu hari. duit juga dan lain-lain. Nah, Ya. tapi sekarang ini ada hal yang lebih menarik, yaitu tentang tadi kan kalau 02 ini pasti IKN jalan. Mau nggak mau ibu kota pindah. Jakarta ini konon kabarnya mau jadi aglomerasi. Tadi kita udah. Aglomerasi ada juga di sini. Dan aglomerasi itu dipimpin oleh wakil presiden. Nah, tapi belum putus, belum diketok nih, Ya. belum sah. Tapi pilgub Kira-kira tetap sebenarnya diadakan satu putaran. bukan, maksudnya angle-nya itu gimana tuh? Angle tujuan kenapa harus ada naungan pusat lagi? Padahal kan konsep otonomi daerah ini diciptakan di dalam konteks memberikan ruang gerak kepada pemerintah daerah untuk kreativitasnya untuk membangun kan sebenarnya kan. Nah kalau semua diarahkan dari pusat terus-terusan karena ini untuk apa lagi ada otonomi daerah gitu kan kira-kira semangatnya. Nah Kan ini kira-kira gimana nih? Ini menjadi satu mainstream atau berlawanan dengan mainstream yang dulu dibangun Ya. gitu kira-kira. pertama tadi udah dijelaskan oleh Bung
Indra. Indra bahwa Jokowi ini sebetulnya lebih dekat ke konsepsi Golkar gitu. Hmm. Saya sepenuhnya setuju Developmentalis dengan itu. tadi Iya. ya. Saya ingat 2019 saya sudah mengatakan Pak Jokowi dengan Pak Harto ini 11-12 saya bilang. Karena mereka jauh lebih mengedepankan keinginan membangun ketimbang memelihara ruhani bangsa. Ruhani Iya, bangsa iya, itu kan demokrasi macam-macam dan sebagainya gitu ya. Dalam konteks itulah semangatnya sentralisme. Gitu. Sentralisme Cara itu kan berpikirnya. iya cara berpikirnya itu karena bagi orang yang berpikir tentang pembangunan keriuhan politik itu adalah mengganggu kan. Iya. Iya. Itu kira-kira Tarik tuh. semua. Makanya selalu ada demi keamanan, ketertiban nasional macam-macam lah ya kan. Stabilitas. Kalau di zaman Orde Baru namanya stabilitas Yang sehat macam-macam. dan dinamis. Iya, kan kalau sekarang bukan stabilitas, harmonisasi. Harmonisasi, Demi iya. keharmonisan ya, Iya. macam-macam gitu ya. Yang semangatnya sama. Iya. Politik ini cara dipandang oleh mereka itu mengganggu proses-proses pembangunan ini gitu ya. Dan pembangunan itu nggak bisa diserahkan kepada orang per orang. Harus dipimpin satu orang. Iya. Nah, dalam hal ini adalah pusat. Maka kan kita lihat itu. Undang-undang Omnibus Law berjiwa itu kan. Betul. Iya kan? Nah, sekarang juga begitu. Iya, Nggak bisa di daerah dibiarkan sendiri-sendiri. Kacau ini nanti. Tarik Tarik lagi ke atas. Dan itu bukan itu saja. Iup ya semua. Iup macam-macam semua. Udah mulai ke arah sentralisme kan. Iya. Secara umum tuh gitu. Nah, pola pikir itulah yang dianut menurut saya oleh Presiden Jokowi gitu. Itu satu. Nah, yang kedua yang mengagetkan saya itu karena akronisme ini nanti akan dipimpin oleh wakil presiden. Kenapa nggak sampai di Mendagri atau? Bukan itu saja. Tapi kalau wakil presiden baru saya kebayang sama saya kan anaknya. Betul. Kan selama ini wakil presiden adalah Bansera. Bansera. Nggak ada Ini kegiatan nggak apa-apa. ada kegiatan apa-apa. Ini Urus stunting doang dulu. sekarang diberi kewenangan untuk mengurus pusat politik Indonesia. Jadi hanya bukan hanya Kantong pusat- suara semua itu. Iya, Ya, tapi bukan hanya soal pusat ekonomi, pusat kemajuan ya, pusat dari semua aktivitas warga Indonesia, tapi juga pusat politik Indonesia. Karena saya kira sekalipun IKN udah pindah ke Kalimantan misalnya ya, tapi tidak sendiri wibawa politiknya pindah ke sana gitu loh. Akan bertahap bukan wibawa Ya, ya. politik itu. Artinya IKN-nya di Kalimantan, Fisiknya, tapi perbincangan politiknya masih Tetap tetap. masih di sini. Dan wakil presiden ada di perbincangan politik itu. Jadi Sementara presidennya menyepi ke IKN gitu. Iya. Berarti Jauh ada dari semacam pusat membuat politik. singgahsana Iya. politik baru Ya. dengan aglomerasi Ini- ini. Ini Saya yang nggak- ketiga iya, nih, belum baca. yang ketiga nih bagi saya. Ini kan sama dengan mengatakan presiden berkantor di Kalimantan, sementara wakil presiden berkantor di Jakarta. Ini gimana? Ya dia harus berkantor karena dia mimpin ini kan. Sementara Iya. istana wapresnya lagi direvisi Nah soalnya. itu dia. Nanti dan ini kan pasti lagi ya, tender ulang. format ini pasti nggak akan lama. Mungkin 5 tahun setelah tertata macam-macam kewenangan itu akan dicabut kembali. Mungkin bacaan saya. Tapi saya- Artinya kebutuhan untuk membuat ada aktivitas wakil presiden itu terlihat di sini Iya, setidaknya iya, 5 iya. tahun ke depan kira-kira. Apa gitu. nggak cukup cuma ngurusin itu namanya makan siang Ya, gratis itu? tuh. Nggak cukup. Tapi gini, tapi saya nggak melihatnya Ekstrim. sedahsyat itu ya. Eh, Karena saya ngelihat Pak JK. Pak Oh, JK iya. adalah the real presiden dan dulu menangani ekonomi. Kita tahu betul tuh masalah-masalah ekonomi kan Pak JK ketika jadi wakil presiden. Ya. Kemudian ketika Pak Budiono, salah satu tim yang ada di kantor wakil presiden waktu itu unit kerja untuk penanggulangan kemiskinan. Iya, stunting yang saya bilang tadi. Waktu itu kemiskinan kan? Iya, Kan kita ingat tuh siapa tuh Yanuar. betul. Yanuar, Tapi fokusnya itu sebenarnya di stunting waktu itu Yanuar ada dokter siapa tuh? Untuk Romo Subroto ya. Beberapa dokter ekonomi akan bekerja di sana gitu. Ya Kuntoro. Bukan yang baru waktu baru balik siapa? Staf khususnya Erlangga sekarang. Artinya unit itu kemudian selesai. Nah, pas era Pak Budiono gitu kan, Pak. Nah, pas eranya Pak Ma'ruf itu ke stunting kan. Ke stunting gitu diarahkan. Memang si wakil presiden. Waktu Pak JK jadi wakil presidennya Pak Jokowi juga dia lebih ke arah PTSP, penanganan pelayanan terpadu satu pintu dan kemudian masalah birokrasi, quality assurance. Karena saya waktu itu melapornya ke Pak JK sebagai tim quality assurance reformasi birokrasi nasional gitu. Jadi ada yang seperti itu. Cuma persoalannya adalah ini diberi undang-undang. Wapres itu kan dulu kan cuma koordinasi dalam arti
ada apa? Bagi Ada tugas prioritas. lah. Inilah. Ada Oh, prioritas. kok ini Inilah, sampai ada Pak. undang-undang, ada Dia apa Ini nih ada undang-undang gitu. ini yang menurut saya Ah. undang-undang ini nanti kalau saya yakin kalau undang-undang ini nanti diajukan ke Mahkamah Konstitusi apakah bertentangan dengan akan bertentangan. Ya. Pasti. Nah, di satu segi menurut saya Bung Indra yang membuktikan memberi penjelasan kepada kita menurut saya. Pertama, perbandingan antara JK dengan Gibran ini jelas nggak apple to apple. Iya, iya. Iya, Kan? Enggak masalah penugasan. Tunggu dulu. atau Saya, apa. saya, Jangan- Oke, saya jangan- setuju dengan dirimu maksud Oke, saya. oke, oke. Nggak apple to apple itu karena Pak JK sudah sabadi jauh dia sebelum menjadi Ya. wakil presiden. Bahkan sebenarnya periode pertama Pak JK dan periode keduanya Pak JK itu juga beda. Nah, itu Iya. dia. Nah, itu Iya, juga maksud beda, saya. beda Iya. kondisinya. politiknya, Jadi, iya. Beliau itu sendiri sudah orang Ya. dengan segala macam atribut yang ada pada dirinya, dengan segala macam pengikut yang ada pada dirinya. Jadi nggak bisa dia diatur oleh Menghadapi terorisme. itu satu ya. Hmm. Nah yang kedua dia nggak butuh juga aturan mana-mana karena Ya. dia mengerti, tahu dan apa yang harus dilakukan gitu Ya, ya. Masalah prioritas saja. Makanya, nah kenapa untuk wakil presiden yang katakan sekarang tidak seperti itu saja? Ya karena saya sebut nggak apple to apple. Pertama, beliau hanya dikenal wali kota, Bung, di Solo. Dengan segala kesuksesan, cerita sukses itulah. Yang dibantu Yang- pusat-pusat. Yang kebetulan karena bapaknya adalah presiden. Jadi beda cerita lah ini dengan Ridwan Kamil yang sukses ya. Apa namanya Mbak Tapi apa pas debat oke lah. Ibu Mensos kita yang Ya, sekarang Risma. Risma. Beda cerita itu gitu loh saya ya. Nah ini lalu tiba-tiba Anda merasa dia akan memiliki semacam akselerasi seperti JK melakukannya gitu. Ya saya nggak bisa membayangkan Saya- nanti tunggu wakil dulu, tunggu nanti dulu. rapat kabinetnya Makanya, kayak apa? ya, makanya. Oleh karena itulah harus ditopang oleh undang-undang. Oh, Gitu loh. Dipaksakan. gitu. Supaya nggak ada lagi yang Iya. ganggu-ganggu gitu Iya, loh. iya. Dan dia sendiri udah ngerti, ini job saya di sini gitu kira-kira. Tapi Iya, Bung Rey iya. jangan Gitu. lupa di dalamnya Prabowo dan Gibran ini ada koalisi orang-orang hebat di situ, ada Pak Yusril, ada orang-orang pintar banyak di dalam situ. Tapi Itu begini, cukup nggak untuk mensupport ketika rapat terbatas, Menteri? Begini, biasanya presiden akan memberikan presiden yang buka rapat, Mm-mm. kemudian dioper. Iya kan? ke Pak Menteri silakan. Nah, tapi terakhir wakil presiden yang bicara. Jadi Pak Wakil Presiden, Dibenahi nah pendapatnya. presiden akan berkata, oke saya sependapat dengan wakil presiden. Artinya wakil presiden akan bersandar pada wakil presiden, bukan pada menterinya. Tapi pendapat terakhir itu ada di wakil presiden. Setahu saya itu yang terjadi. Itu zaman Pak Jokowi sama Pak JK. Iya zaman sekarang Zaman juga, Pak Mahfud SBY saya- sama JK. Tunggu juga. dulu. Tapi kalau sama Ini Gibran bukan saya nggak ini, tahu, bukan nggak yakin dulu. akan Yang saya begitu. mau katakan adalah tunggu belum, dulu. belum puncaknya nih ceritanya. Iya, Coba iya, belum. iya. Termasuk misalnya Pak Presiden adalah yang paling penting adalah Presiden adalah ketua tim penilai akhir pejabat eselon 1. Tuh. Wakilnya wakilnya adalah wakil presiden. Tetapi sering kadang-kadang wakil presiden yang pimpin. Untuk milih eselon 1 loh. Bisa Anda bayangkan bagaimana seorang Gibran memberikan penilaian terhadap seseorang yang menjadi dirjen segala macam yang mengelola birokrasi kita ini sendiri. Kita kan nggak tahu. Siap. Nah. Belum. Bukan, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Ini yang mungkin Maksudnya ini nggak ada undang-undangnya. Lah, ini iya, maksudnya iya. kualitas Ini nggak ada undang-undangnya, Iya, Le. iya. Tapi kerjaan itu ada. kualitas Kerjaannya itu ada pendapatnya. iketannya. Rapat kabinet kan undang-undangnya. ada. Iya. Rapat kabinet kan nggak harus ada wakil Jadi presiden. maksudnya Indra pengen Jangan-jangan pengen yang ngelihat bukan jangan-jangan yang saya lihat adalah dengan adanya undang-undang ini justru Gibran disingkirkan. Udah, Anda kerjaan itu aja, Anda enggak usah ikut makan. Ya itu yang gue bilang, Rapat kabinet, koalisi di belakang ini. Enggak usah ikut ini, enggak usah ikut ini. Anda enggak lah, kerjaan itu aja. enggak lah. Nggak Atau gitu sebaliknya Bung Indra. Atau Dikasih supaya mainan ti- baru. Supaya tidak terlalu banyak bertanggung jawab terhadap hal-hal yang disebutkan Ya, itu. itu maksud Maka saya. dibuatlah undang-undang ada fokus ini aja. Anda fokus ini aja. Supaya apa gitu loh, supaya dia dijaga justru dari itu gitu loh Iya. kira-kira. Tapi kan ada pernyataan dari Erlangga itu. Apa? Jokowi akan dapat peran dalam pemerintahan ke depan. Saya nggak tahu itu. Katanya infonya jadi Ketua semacam koalisi kali. bukan Ketua apa, koalisi. di atasnya apa?
Sekarang ada One Team Press, One Team Press. akan ada di atasnya. Jadi kayak senior advisor atau apa gitu. Di atasnya itu. Seperti Lee Kuan Yew dulu di era Iya, jadi SBY. kayak menteri apa tuh namanya? Menteri senior. Menteri senior. Ada di Indonesia itu kan ada banyak jabatan yang bisa dibagi. Iya. Tapi apakah itu berfungsi atau tidak, walau alam lagi gitu loh. Tapi kalau sandarannya bukan konstitusi kan itu ya walau alam. Ya, ya. Ada juru bicara, ada ini semua kan kita tidak tahu. Saya tanya Apa deh ya, sih ini kan sebetulnya? pusarannya kan sekarang di konstitusi ya kalau kita ngobrol dari tadi ya. Berarti konstitusi ini kan harapan terakhir. Jalannya ini roda pemerintahan semuanya nih, undang-undang semuanya. Nah itu masih bisa diharapin nggak kalau melihat yang kemarin aja proses sebelum Pilpres seperti itu? Saya melihatnya justru ada kehendak untuk amandemen konstitusi juga untuk mengatasi yang begini-begini. Kan Masih memang- ada tuh ya? Iya, ada. Masih ada. Menurut saya justru pekerjaan terbesar ke depan itu adalah melakukan amandemen konstitusi. Ini 25 tahun loh konstitusi tidak di amandemen. Harus di-refresh gitu. Supaya kampus-kampus yang bergerak segala macam memberikan pemikiran segala macam. Harus ada sesuatu pekerjaan yang lebih besar ketimbang kita bicara masalah Oke. presiden dan wakil presiden. Siap. Iya. Sayangnya kita nggak bisa nawarin minum ini karena ini kita masih pada puasa. Nanti mungkin kalau mau bekal aja pesan silakan. Enak banget roti-roti bakaran. Oke. Oke, thank you ya. Terima kasih Sama-sama. Bung Rey, Bung Bung Rey Indra, dan luar Bung biasa ini Indra. diskusinya Ya, dahsyat. diskusinya mantap. Sayang game-nya pada nggak bisa jawab. Iya, makanya besok kita bikin lagi deh kayak gini. Tapi jadi Bung seru. Rey udah menang tadi $50. $50. Baik Sobat Forum, demikian PHD 4K hari ini. Nantikan topik-topik berikutnya yang lebih dahsyat lagi. Saya Aziza Hamzah. Pembeda Hidayatullah, terima kasih. Pamit undur diri. Wassalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Kasih. Bye. Thank you, mantap. Wih, lama juga kita ngobrol.